Ternak sapi biasanya berada di luar pemukiman, jauh dari warga dan cenderung di pinggir kota. Tapi siapa sangka, ternyata ada juga yang beternak sapi di tengah pemukiman, bahkan di tengah ibu kota. Apakah menjadi masalah dan bagaimana tanggapan warga yang berdekatan dengan lokasi ternak sapi tersebut? Itu merupakan kearifan lokal dari masyarakat Betawi. Tidak ada larangan yang mengatur atau regulasi yang mengatur tentang pelarangan pemeliharaan sapi perah di kota Jakarta. Ya, paling limbahnya kita masukkan ke kolam penampungan. Ya nanti ada penyaringnya, paling yang masuk ke kalinya itu limbah-limbah cairnya aja. Kalau di sini sih, kalau saya pribadi juga nggak ada masalah ya. Warga sekitar sini juga nggak ada masalah. Dulu pernah ada masalah saluran itu pembuangan gitu. Sekarang kan udah dibuatkan langsung ke bawah gitu. Kalau dulu kan ke atas gitu, nguap gitu. Kalau sekarang nggak, kan langsung ke bawah air gitu kan. Ya untuk yang komplain sih dulu ada, cuma sekarang udah nggak ada lagi karena udah dibuatkan gitu salurannya yang udah benar gitu, maksudnya nggak di atas lagi. Baik-baik aja, nggak ada masalah. Kalau bicara pekerjaan sebelumnya, saya dulu sempat bekerja di satu perusahaan swasta, tapi karena waktu itu orang tua sedang sakit, saya keluar, saya terusin usaha orang tua. Makanya dari sekitar tahun 2005 deh, saya pegang ini usaha karena orang tua sakit. Dan di tahun 2007 orang saya meninggal. Mau nggak mau antara terusin enggak ya saya terusin lah, karena masih ada yang bisa diambil hasilnya dari usaha ternak ini gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi kan saya generasi ketiga nih. Jadi sebelum saya tuh ada orang tua saya itu ada kakek saya. Jadi kalau ngomong dari orang tua itu dari sekitar tahun 60-an memang sudah ada ya kalau orang tua saya pribadi. Tapi kalau mau bicara sapi perah di DKI ini, dari zaman kita belum merdeka pun memang sudah ada sapi perah ini. Kalau dulu zaman orang tua saya sih mulainya ya dari zaman kakek itu 3 ekor dari zaman dulu. Terus orang tua saya banyak, ada kali sekitar 80 ekoran. Kesini-sini karena posisi saya juga nerusin, paling sekarang saya tinggal sisa 18 ekor karena posisi kandangnya kan muatnya seperti itu. Sapi perahnya ada 9. Nah, sapi potongnya ada 9. Biasanya kan kalau sapi memang untuk jaga kebersihan kesehatan dia kan memang harus bersihkan kan. Ya paling limbahnya kita masukkan ke kolam penampungan. Ya nanti ada penyaringnya, paling yang masuk ke kalinya itu limbah-limbah cairnya aja. Tapi nanti kalau limbah padatnya atau sisa-sisa dari hijauan yang masuk ke penyaringan itu kita angkat. Nanti kita ada petugas sampah, kita karungin, dimasukin, kita buang ke sampah itu. Kalau untuk seperti itu. Tapi kalau untuk yang cairnya, karena itu limbah organik, makanya bagi kami nggak masalah buang itu, dan tidak ada dari suku dinas dari kelurahan ini nggak ada masalah apa-apa sih. Karena itu limbah organik, bukan anorganik. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa peraturan dan syarat terkait ternak di tengah pemukiman, kami mengonfirmasikan kepada Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Selatan. Tidak ada larangan yang mengatur atau regulasi yang mengatur tentang pelarangan pemeliharaan sapi perah di kota Jakarta. Pada zaman dulu tahun 90-an memang di Setiabudi ya, di Kecamatan Setiabudi yang sekarang Mega Kuningan itu banyak yang direlokasi ke Pondok Rangon, Jakarta Timur. Nah, sekarang mereka sudah pindah ke sana dan sisanya itu sekarang ada di 5 kecamatan. Kecamatan Pancoran, Pasar Minggu, Mampang, Jagakarsa, dan Pesanggerahan. Jadi syarat-syarat tertentu secara khusus memang tidak diatur, tapi kami sudah melakukan pembinaan. Misalnya pengelolaan limbahnya itu harus benar-benar diperhatikan, karena untuk sekarang kan dengan banyaknya pertambahan penduduk, otomatis lokasi peternakan sapi perah itu makin dikelilingi oleh pemukiman. Otomatis harus lebih fokus kepada pengelolaan limbahnya, baik limbah padat maupun limbah cair. Itu harus ada bak-bak penampungan atau septic tank untuk
mengolah limbah-limbah cair tersebut. Kemudian limbah-limbah padatnya itu harus bisa digunakan untuk misalnya untuk pupuk organik atau bisa dijual ke tukang-tukang taman atau tukang tanaman buah yang ada di Jakarta. Ya mudah-mudahan pemerintah masih melindungi eksistensi kita lah sebagai suatu kearifan lokal, karena biar bagaimanapun ini di DKI ini khususnya di Jakarta Selatan ya, itu rata-rata peternaknya itu kan hampir 100% peternak sapi perah itu kan pribumi asli Betawi. Paling kita minta tolong itu aja, tolong ya untuk dilestarikan aja lah. Selama kita yang muda-muda masih mau, kan jarang yang muda-muda mau berkecimpung di kotor-kotor seperti ini kan gitu. Selama masih bisa kita untuk eksis, ya kita minta diayomi aja.